kita UTS. Untuk UTS masih saya review satu persatu ya. Sih belum semuanya. Nanti saya kabari kalau sudah selesai semua. Oke, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 9 itu tidak ada Zoom, cuman di e-learning saya sudah membuat satu materi itu untuk mempelajari buku pedoman ya, buku pedoman penyusunan skripsi edisi tahun 2024. Dan ini yang digunakan skripsi tahun kemarin. Saya share screen. Nah, ini buku pedomannya. Nah, untuk tahun depan berarti teman-teman masuk di 2025. Nah, saya nggak tahu apakah akademik akan membuat buku panduan terbarunya ataukah tetap mengikuti tahun sebelumnya. Cuman kalau secara garis besar akan seperti ini. Tidak jauh berbeda lah. Mungkin ada penyesuaian dari segi penomoran ataupun template. Dan kalau dari urutan laporan skripsi hampir di semua kampus Indonesia itu nggak jauh beda seperti ini. Panduannya cukup lengkap kalau teman-teman mau baca ya. Oke, hari ini kita akan mulai bahas bab satu. Jadi untuk judul, terus juga landasan kalau misalnya literatur review, kita sudah close ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah selesai. Kita tinggal masuk ke praktek penulisannya. Ya, bagaimana kita menuangkan di bab satu. Nah, di bab satu ini biasanya berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Nah, kalau kemarin saya minta teman untuk membaca, kalau sekarang kita akan langsung prakteknya. Ya. Oke, di materi pertemuan ke-10 di e-learning sudah membuat beberapa tab di sini. Tab yang pertama ini template skripsi tahun 2024. Ini yang digunakan kakak tingkat. Ada pertanyaan. Bukunya. Bukunya sudah ada di e-learning. Panduan tahun sebelumnya. Mas Melki. Hmm. Yaitu itu bukunya. Terus hari ini kita akan praktek pembahasan bab satu. Jadi saya akan potong-potong. Di pertemuan sekarang kita akan bahas tuntas bab satu. Terus saya akan minta teman-teman untuk membuat bab satu. Ya. Dan di minggu depan, di pertemuan ke-11, ini tidak ada materi. Jadi saya minta teman-teman untuk presentasi. Ya. Dan presentasi ini akan menjadi nilai tugas. Ya.
Nah, silakan download kedua link tersebut ya. Buku dan template skripsi tahun 2024. Ya, kita mulai dari cover dulu ya. Ya, di template ini sudah cukup jelas. Jadi maksimal judul itu 20 kata dan disusun seperti piramida terbalik. Ya, ini IF, SI sama TI. Terus kalau teman-teman ada studi kasus, dimasukkan ke di bawahnya. Ya, tanda kurung, terus studi kasus, lokasinya di mana. Terus di bawahnya tanda skripsi, disusun oleh ini nama, NIM, dan program studi. Ini mungkin nanti bisa di skip dulu. Ini juga, nah, di bab satu ini ada berapa sub. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan penelitian sebelumnya. Jadi A lagi. Ini yang akan teman-teman buat dalam 1 minggu ini. Ya, nah, ini usaha saya buat kayak mendorong teman-teman setidaknya lebih siap untuk menjalani skripsinya. Ini bab belum, ini bab 2. Daftar gambar, daftar isi. Hmm. Ya, ini intisari. Nah, bisa di skip dulu. Ini nanti akan menyusul ya. Oke. Nah, fokus di sini. Bab satu pendahuluan. Oke. Ini beda beda kasus, beda topik, beda juga latar belakangnya, teman-teman. Untuk panduan pembuatannya, ya, bagian ini membuat penjelasan tentang fenomena umum yang terjadi dan kemudian dipersempit mengarah ke permasalahan yang akan diteliti atau dibahas. Latar belakang masalah merupakan uraian yang komprehensif mengenai pentingnya permasalahan tersebut diangkat menjadi topik penulisan ditinjau dari aspek praktis maupun kontribusi ilmiah secara teoritis. Ini. Penulisan latar belakang masalah disajikan dalam bentuk uraian yang secara kronologis diarahkan untuk langsung menuju rumusan masalah. Yang paling gampang saya gambarkan kalau saya membimbing itu, latar belakang itu seperti piramida terbalik ya. Jadi secara globalnya dulu apa, terus nanti mengerucut ke kenapa kita mengambil eh, metode tersebut. Kalau misalnya teman-teman pakai NF bias, nah kenapa kita pakai NF bias? Itu di tengah-tengahnya diselipkan kenapanya. Apakah dari penelitian sebelumnya yang membahas kenapa pakai NF bias ini termasuk ke dalam metode yang paling bagus di penelitian sebelumnya.
Terus nanti masuk ke masalah yang ingin kita pecahkan. Ya, kita mau mengecil, 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 mengecil seperti itu. Oke, di buku panduan pun sudah ada penjelasannya. Nah, ini teman-teman buka di halaman 7. Kalau di bukunya halaman 6. Contohnya, paragraf 1 ditinjau dari fenomena masyarakat. Pada paragraf pertama, peneliti meninjau dari sebuah fenomena sekitar, misalnya tentang penyakit influenza, yang dimana semua orang banyak yang pernah mengalaminya, termasuk dengan yang peneliti rasakan sekarang ini. Diteliti secara global dulu. Kalau ini fenomenanya dulu. Terus tinjauan dari riset ilmiah yang pernah terjadi. Ini penelitian sebelumnya. Pada paragraf kedua, peneliti kemudian membaca dan hasil riset terdahulu atau sebelumnya dengan jumlah minimal tertentu yang memiliki relevansi permasalahan yang sama. Ya, untuk kemudian menceritakan bagaimana proses penyembuhan penyakit influenza yang disebut dalam paragraf 1. Ya, jadi kita jabarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait. Ya, terkait tersebut menggunakan metode ini dan menghasilkan kesimpulan seperti ini. Jadi kita jabarkan beberapa penelitian eh, yang setop dengan kita. Nah, di paragraf ketiga, peneliti mulai melakukan hasil identifikasi dan dipetakan berdasarkan hasil tinjauan yang telah dipaparkan pada paragraf 1 dan 2. Semisal influenza umum dialami oleh masyarakat. Misal ada 3 penelitian sebelumnya yang telah melakukan pengobatan influenza. Nah, penelitian 1 dijelaskan, 1 mengobati dengan obat, contohnya Bodrex. Ya. Dan dalam 4 hari hasilnya sembuh. Terus peneliti kedua mengobati dengan obat Decolgen dan dalam 3 hari sembuh. Dan peneliti ketiga mengobati dengan ultraflu dan hasilnya dalam 5 hari sembuh. Ini contoh aja ya. Jadi kalau teman-teman temukan 3 penelitian yang sama, seperti ini penjabarannya. Ya, dibuat dalam bentuk kalimat. Nah, maka dapat diidentifikasi ketiganya menggunakan obat kimia dengan hasil kesembuhan yang berbeda. Ya, yang ini eh, dengan Bodrex dia 4 hari. Terus penelitian kedua menggunakan Decolgen dan sembuh dalam 3 hari. Yang ketiga menggunakan ultraflu, hasilnya 5 hari sembuh. Nah, nah, di sini letak kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan sebuah metode baik berupa resep baru maupun produk obat buatan sendiri yang lebih mutakhir dengan proses kesembuhan yang lebih cepat. Nah, dari ini jadi kita masuk ke masalahnya apa? Ya, masalah yang ingin kita pecahkan itu apa? Itu adanya di latar belakang masalah. Oke. Nah, kenapa sebelumnya saya minta teman-teman untuk membaca literatur review yang setopik? Nah, karena itu akan memudahkan kita membuat latar belakang masalah. Ya, jadi penelitian sebelumnya sudah sampai mana, penelitian yang keduanya sudah sampai mana, dan kita masuk ke bagian mananya. Ya, jangan sampai kita menetapkan satu metode, cuman nggak ada asal usulnya. Saya pengen aja Pak pakai metode metode itu. Jangan yang seperti itu. Harus ada dasarnya. Karena metode itu Pak udah pernah dipakai di studi kasus A dan menghasilkan eh, misalnya 85%. Kalau dengan penelitian sebelumnya itu menggunakan 3 kategori Pak. Penelitian si A tahun 2021 contohnya dan menghasilkan sekian persen. Gitu.
Seperti itu untuk pembuatan latar belakang masalah. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Eh, Menurut saya apa literatur review yang kemarin dilakukan itu cuman apa kayak perbedaan lokasi aja sih. Kira-kira itu gimana ya? Perbedaan lokasi. Nah, coba coba. Kayak misalkan Hmm, ya kayak kayak misalkan kalau misalkan yang satu di daerah sini, yang dua di daerah situ gitu sih. Cuman kalau untuk metodenya itu kayaknya sama gitu. Itu kira-kira hmm. gimana? Nah, coba Masnya lihat di kesimpulan, terus di saran penelitian yang akan datang. Nah, coba Hmm, lihat kesimpulannya apa, terus ada nggak saran penelitian. oke, saya coba Contohnya, cek dulu. contohnya kalau topiknya sama Pak, apakah kategorinya sama juga? Hmm, Apakah usernya sama? Apakah emang plug sama? Seharusnya karena iya. pemikirannya beda, harusnya ada yang berbeda lah. Oh, oke. Saya coba apa cek lagi ya. Terima kasih, Pak. Hanya metodenya sama, misalnya agile di metode ini. Nah, tapi kan aktornya beda, ya, usernya beda. Nanti berarti use case-nya beda dan alur atau bisnis proses juga beda. Itu masih Sam, terima kasih pertanyaannya. Oke, itu untuk latar belakang masalah. Apakah ada yang bingung tentang pembuatan latar belakang masalah? Oh ya, kemarin-kemarin juga sudah ada yang udah kayak konsultasi tentang judulnya. Ya, itu bagus ya. Salah satu usaha teman-teman. Kalau bingung bertanya itu udah paling benar. Dan jangan malu bertanya. Terus kalau saya ternyata bukan bidang saya akan arahkan sebisa mungkin ke dosen terkait atau kaprodinya. Oke, latar belakang ini silahkan dibuat ya sebisa mungkin ya. Jangan terlalu mengharap sempurna. Yang penting teman-teman berprogres. Ya, silahkan download dulu template ini. Oke, dan fokus di bab satu. Sini. Bab satu itu termasuk abstrak, terus yang lain-lain itu enggak ya? Abstrak ini terakhir. Oh, terakhir. Jadi abstrak Oke, oke. itu inti penelitian kita. Ini nanti nyusul aja. Fokusnya di halaman berapa ini? Halaman satu. Tapi kalau misalnya akademik merilis buku panduan yang baru, teman-teman nggak usah kecewa. Tinggal tinggal copy terus masukin ke format yang baru. Ya, sepertinya sudah paham ya membuat latar belakang masalah. Kita masuk di rumusan masalah. Kalau tadi penjabarannya, ya jadi eh,
uraian panjangnya. Ya, kenapa penelitian teman-teman itu penting untuk dilakukan? Itu adanya di latar belakang dan penguji juga yang pertama dibaca pasti latar belakang masalah dulu. Ya, yang sampai ada pertanyaan dari penguji itu sepertinya ini nggak ada masalahnya, nah, sama seperti itu. Jadi sebisa mungkin latar belakang diperkuat. Ya, dan kalau dulu saya pas sidang skripsi ya, dulu pas S1 saya sampai apa ya, menghafal latar belakang masalah saya. Ya, jadi saya jabarkan, saya paparkan di sidang. Dulu saya sidangnya terbuka. Kalau ITTS ini sidangnya tertutup. Di sidang terbuka itu bedanya terbuka sama tertutup itu, kalau terbuka umum, jadi semua orang boleh menonton dan emang diwajibkan untuk ditonton. Ada ketentuannya kalau di kampus saya dulu itu minimal ada 10 penonton. Nah, beruntung teman-teman di TTS ini sistem yang kemarin itu sidangnya tertutup. Nah, caranya teman-teman bisa menghafal latar belakangnya. Nah, jadi gimana cara menghafalnya? Udah dibaca. Ya, jelasan dari awal sampai akhir ini. Ya, kalau ada 5 paragraf, ya 5 paragrafnya. Kalau enggak plek sama, ya minimal intinya sama lah. Itu jadi kalau pas penguji baca laporan sama penguji mendengarkan paparan teman-teman itu selaras, tidak ada perbedaan. Di beberapa kasus kalau ada satu dua ada dua pernah uji dua mahasiswa tuh nggak sinkron apa yang dijabarkan di skripsinya sama yang ditulisnya itu beda, dia bingung sendiri. Nah, ada beberapa faktor sih, bisa jadi karena gugup ya, jadi nggak konsen atau memang tulisannya nggak ditulis sendiri. Yaitu untuk pembahasan latar belakang masalah. Oke, terus kita masuk di rumusan masalah. Nah, di bagian ini memuat penjelasan tentang permasalahan sehingga memerlukan solusi. Permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang masalah dirumuskan kembali secara tegas dan jelas dalam bentuk poin-poin yang terperinci yang berisi masalah-masalah yang akan dikaji. Nah, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan. Jumlah pertanyaan atau pernyataan peneliti dapat satu atau lebih, tergantung kedalaman dan luasnya masalah yang akan diteliti. Ya, minimalnya yang paling sedikit itu ada 2 rumusan masalah yang pernah saya lihat. Yang paling banyak itu ada yang 3 sampai 4. Ya, yang normalnya itu yang paling normalnya ada 3 rumusan masalah. Atau kalaupun 2 juga nggak jadi masalah. Ya, jadi ada bisa 2 rumusan masalah atau 3 rumusan masalah. Oke, teman-teman bingung bagaimana cara merumuskan masalah, sebenarnya sudah ada materinya. Hmm, Oke, kalau teman-teman bingung bagaimana cara identifikasi masalah penelitian, ini bisa dibuka lagi. Di pertemuan ke-6 itu ada flowchart di mana kita mengambil rumusan masalah.
Di buku pedoman itu juga sudah diperjelas. Di rumusan masalah seharusnya memenuhi ketentuan. Yang pertama dirumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diteliti. Masalah penelitian harus fokus dan spesifik. Masalah yang dikaji orisinil, aktual, dan memiliki nilai guna bagi masyarakat. Terus yang kedua dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Ini sama. Jumlah pertanyaan atau pernyataan penelitian dapat satu atau lebih tergantung kedalaman dan luasnya masalah yang akan diteliti. Gunakan salah satu kata tanya. Seperti apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, atau bagaimana. Contohnya, bagaimanakah penerapan metode agile untuk menyelesaikan masalah eh, bisnis A gitu. Atau apakah kinerja net bias untuk studi kasus ini lebih baik dibandingkan decision tree seperti itu ya. Jadi ini kata-kata awalnya. Oke. Perumusan pertanyaan penelitian yang tajam akan membimbing peneliti ke arah mana penelitian akan dibahas, dianalisis, dan disimpulkan. Maksudnya peneliti harap memperhatikan hasil identifikasi masalah pada subbab latar belakang yang telah disebutkan. Nah, itu bisa menjadikan sebuah kesimpulan rumusan yang kuat. Poin terakhir, perlu diingat bahwa rumusan masalah juga merupakan kesimpulan dari tiap-tiap hasil identifikasi masalah yang ada di latar belakang. Rumusan masalah itu timbulnya dari latar belakang. Teorinya nanti prakteknya akan beda-beda tergantung dari topik teman-teman. Oke, ini untuk pembahasan rumusan masalah. Ada yang ingin tanyakan untuk subbab keduanya? Ya masih bingung ya. Nanti teman-teman akan paham kalau pas langsung praktek ya. Praktek membuat rumusan masalah. Oke, itu untuk subbab rumusan masalah. Mas Abdurrahman Hakim, ada yang tanyakan? Boleh dilanjut lagi. Ya, kalau sertifikasi ini sebenarnya ada beberapa yang harus dipenuhi. Mau waktunya sekalian di sini nggak dilihat. Nah, ya. Iya, gimana ya? Jadi, teknis yang harus dipenuhi ketika besok kita ada administrasi selain administrasi ahli, MC maupun pengisi acara, kita juga harus melampirkan 7 poin ini. Jadi kayak konsep pelaksanaan, kayak rencana kerja. Nggak ada pertanyaan dari Mas Yazid. Untuk bab satu nggak ada beda jauh dengan format KP. Ya, betul. Ini nggak beda jauh sama laporan KP.
Nah, yang belum dapat materi seperti ini dari dosen pembimbing KP-nya, silakan disesuaikan. Karena di sidang skripsi akan berbeda jauh dengan sidang KP. Suasananya akan sedikit lebih tegang ya. Santai aja sih dong. Ya, itu Mas Yati dah. Sama. Oke, kita masuk di batasan masalah. Ya. Jadi kalau tadi rumusan masalah, terus kita masuk ke batasan masalah. Oke, di batasan masalah, nah yang harus dihindari penggunaan kata tidak dibahasnya. Ini harus dihindari atau membahas. Jadi kebanyakan di laporan skripsi atau KP sebelumnya itu penelitian ini tidak membahas skop di luar topik ini atau tidak membahas bisnis proses A, tidak membahas metode selain metode bias itu. Jadi yang harus dihindari itu kata-kata seperti itu. Nah, yang harus ditulis adalah segala sesuatu yang menjadi topik pembahasan skripsi. Misalnya, nanti ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. Nah, bagi ini membuat penjelasan tentang batasan-batasan permasalahan yang akan dicari solusinya, asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar penulisan, dan batasan solusi. Ya, kalau teman-teman ingat di pertemuan sebelum-sebelumnya, kenapa ada batasan masalah? Karena kita terkendala yang pertama tentu SDM-nya ya, sumber dayanya. Karena terus yang kedua juga dari segi waktu, nah, kita terbatas. Hanya diberi waktu 1 semester untuk menyelesaikan laporan ini. Dan yang ketiga, kita dibatasi dengan finansial. Nah, finansial kita eh, terbatas untuk melakukan penelitian. Di buku pedoman ini sangat diperjelas. Oke, sama sih tidak bahas. Nah, sini ada contoh nih. Contoh penulisan batasan masalah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Rancangan jaringan yang ada tidak dibahas, tidak boleh. Tidak membahas sistem jaringan komputer secara terperinci, boleh. Jaringan komputer secara terperinci. Nah, pembahasan difokuskan pada analisis performa jaringan. Bagus ya. Jadi hindari kata tidak dibahas atau membahas. Ya. Yang di laporan KP-nya yang mau diangkat jadi skripsi, tolong dicek lagi di bagian batasan masalah ya. Sampai ada kata tidak dibahas atau membahas. Sebaiknya ya, sebaiknya dihindari. Kita masuk ke poin utama yang ingin kita batasi di situ. Contohnya kalau anak jaringan itu membatasi difokuskan pada analisis performa jaringan. Terus contoh yang lain, pembahasan diterapkan pada jaringan berbasis Windows. Sebenarnya ini bisa kalau kata yang kurang bagusnya, contohnya penelitian eh, hanya membahas jaringan berbasis Windows, diterapkan pada jaringan berbasis Windows.
Jadi langsung aja ke poin utamanya. Pembahasan diterapkan pada jaringan berbasis Windows. Jumlah pengguna yang terkoneksi pada jaringan pada saat yang bersamaan diasumsikan sebanyak 100 orang. Ini boleh. Ini adalah asumsi yang nantinya akan menjadi dasar analisis jaringan. Itu subbab batasan masalah. Oke. Ada yang ingin tanyakan sampai sini untuk batasan masalah? Aman? Oke, mudah-mudahan aman ya. Oke, kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuannya untuk mengetahui, menguraikan, menerangkan, membuktikan, atau menerapkan model, konsep, atau dugaan. Tujuan adalah kurang lebih dari jawaban capaian yang ada di rumusan masalah. Jadi, kalau rumusan masalahnya ada 3, minimal tujuan penelitian juga ada 3. Bagian ini memuat penjelasan secara spesifik, pertama solusi yang ditawarkan untuk menangani permasalahan yang dihadapi. Ini kedua, hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan yang akan dilakukan. Silakan masukkan ke laporan diskusi teman-teman dan sesuaikan dengan topik permasalahan. Dan biasanya tujuan penelitian itu sesuai dengan rumusan masalah. Tujuan rumusan masalah ada 3, tujuan penelitian pun ada minimal ada 3. Oke, terus ada poin terakhir di buku di skripsi tahun kemarin, itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian menguraikan dan menjelaskan kegunaan secara teoritik dan aplikatif dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, manfaat atau kontribusi penelitian memuat 2 hal yang mendasar. Yang pertama, manfaat teoritik, apabila hasil penelitian akan menghasilkan sebuah pendapat baru atau hasil penerapan hukum. Yang kedua, manfaat aplikatif, apabila terdapat manfaat atau nilai guna hasil penelitian bagi stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian. Jadi ada, kalau teman-teman studi kasus, berarti ada manfaat untuk perusahaannya atau stakeholdernya. Itu apa manfaatnya? Ya, ada 5 subbab di bab 1. Ada seperti ini template dari TTS. Teman searching di Iya. Terus nontonin Pak Yusuf ya. Nonton nonton. Ya udah nggak apa-apa Pak Yusuf. Nih, Pak Yusuf apa? Nonton dia nge-zoom aja. Nonton Pak Yusuf. Screen aja layarnya. Nih anjir gue nunggu absen doang. Absen keluar nggak lagi lagi action sini. Hadir anjir. Itu pertanyaannya HP gue belum ada nih. Nggak bisa. Kemana lagi? Dapat. Lu nuduhin gua.
Itu perasaan ada tabrak. Hobinya apa ya? Oh, bukan ya, kancing lu nih. Jangan. Ah, kalau di gua, kadang gua kalau udah gua kesel kan, gua lipat di baju gua, udah diem gitu terus saya gitu, ikut gimana? Ikut belum ketemu tadi sih. Panahnya mau di. Pasti parah banget nih, najong. Yang kok kasar gue. Wangi. Gak ada jelas kenapa gitu. Yang penting ada beda kan. Ah, Ntar kalau nyium kucing, baunya bau hanif. Hanif nih. Mau bos. Agak gua ada tisu basahnya aja. Ya, jadi gak dimandiin ya dilap. Gimana lagi? Ya udah. Gimana anjir? Bangun, bangun, bangun. Tadi ya. Bangun. Kasih kues gitu. Bangun. Jadi hidup nih. Ayo. Login. HP gue jadi hilang. Telepon lagi HP gua. HP lu kan? HP gue. Udah ya, Mas Ryan ya. Raihan. Oke, kurang lebih itu yang akan ditulis teman-teman di bab 1. Dan, belum terlalu banyak. Cuman inti dari penelitian teman-teman itu bisa dibaca dari bab satunya. Kalau bab satunya udah kuat, maka bab 2, 3, 4 itu tinggal menyesuaikan. Ya, tinggal menjalankan. Jadi kalau bab satunya masih apa ya bahasanya? Masih belum jelas, ya. Jangan harap bab 2, 3, 4 itu semakin jelas, justru kebalikan. Ya, jadi semakin tidak jelas. Ada pertanyaan. Pak, ini berarti langsung untuk skripsi. Mudah-mudahan langsung jadi skripsi, teman. Nah, ini anggap aja lagi latihan nyusun skripsi. Sebenarnya dari capaian pembelajaran kita, saya hanya dituntut untuk menjelaskan metode penelitian saja. Ya, karena kan kalau seperti itu, teman-teman kurang praktek ya, jadi hanya teori saja. Bagusnya yang saya jabarkan di pertemuan pertama, yang saya harapkan teman-teman itu bisa selesai bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Itu, Mas Abdurrahman. Mulai skripsi semester 8, betul. Saya minta untuk matkul ini yang lolos adalah yang selesai menuliskan bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Sampai teman-teman belum lolos di sini, terus masuk ke skripsi, nanti di skripsinya dosen pembimbingnya bilang, nah ini gimana sih, udah lolos nggak sih di eh, matkul metopennya? Oh, jadi dengan teman-teman dapatkan teori, terus praktek juga cara penulisannya, mudah-mudahan lebih paham. Syukur-syukur bisa dilanjut jadi skripsinya. Skripsi tinggal melanjutkan bab 4. Ya. Mulai mengajukan judul sama dosen pembimbing di semester 8. Ya.
secara alur akademik seperti itu. Dan dari sekarang pun Mas Abdurrahman itu bisa bisa apa ya, chatting dosennya, Pak saya mau ngajuin skripsi ini dengan judul ini, apakah bagus atau gimana? Apakah ada koreksi? Apakah dari Bapak ada tambahan? Apakah dari Ibu dosen mau menambahkan sesuatu, itu boleh ditanyakan dari sekarang. Ya. Karena jeda antara semester ganjil semester genap ini artinya singkat ya. Belum lagi teman-teman nanti pengajuan judul ya, nanti pemilihan dosen pembimbing ya. Jadi saran saya dari sekarang udah mulai konsultasi judul skripsi. Boleh Mas Abdul, sudah ada berapa juga? Lumayan banyak sih kemarin tanya. Kalau saya belum jawab di hari itu, boleh di-up lagi di besoknya ya. Saya jadi udah udah kayak ketimbun. Untuk penentuan dosen pembimbing itu biasanya kita yang menentukan atau menentukan. Ya. Jadi untuk pemilihan dosen pembimbing usulannya dari mahasiswa. Ya. Syaratnya teman-teman harus punya judul dulu. Ya. Misalnya topik penelitian ini dengan judul ini. Terus nanti ada latar belakangnya. Nah, saya cari yang tahun kemarin ini masih ada. Sebentar ya. Oke, ini ada nih. Ini ada form untuk pengajuan judul skripsi tahun sebelum tahun 2024. Oke, nanti ini akan dikirim oleh akademik. Oke, di form pertama akan dikeluarkan opsi. Apakah teman-teman akan memilih jalur reguler atau non-reguler? Reguler itu skripsi, kalau non-reguler itu non-skripsi. Contoh non-skripsi itu bisa paper jurnal atau juga bisa buku. Oke, kalau jalur non-reguler atau non-skripsi itu nanti pilih jalurnya. Saintis ini paper jurnal, profesional, entrepreneur, atau artis. Kalau ini ada syaratnya nih. Atau yang paling umum itu adalah saintis ya, bisa buku atau jurnal. Dan nanti teman-teman yang mengambil jalur non-reguler ini butuh melengkapi dengan surat keterangan skripsi. Surat keterangan non-skripsi dari Prodi. Ya, di Prodi, dari Kaprodi harus menyatakan kalau teman-teman akan mengambil jalur jurnal untuk menyelesaikan skripsinya. Tuh. Terus di bagian ketiga akan masuk ke data mahasiswa, teman-teman. Oke, nah di sini ada pemilihan dosen pembimbing yang diharapkan. Ya, teman-teman bisa pilih 2
atau 3 ataupun hanya satu juga boleh. Jadi yang diharapkan itu siapa dosen pembimbingnya, terus alasan memilih dosen tersebut, dan konsentrasi yang diambil. Ya. Jadi teman-teman mengusulkan ini bidang informatika, terus konsentrasinya apa, SI konsentrasinya apa. Oke, nanti pas teman-teman udah mengusulkan dosen pembimbing, itu akan diseleksi oleh kaprodi masing-masing. Ya, karena kalau semua mahasiswa tertuju pada satu dosen, kasihan ya dosennya. Dan dosen yang lain juga jadinya nggak dapat bimbingannya. Jadi sebisa mungkin nanti prodi akan membagi rata. Ya, jadi ya, dosen ini dapat 4 mahasiswa, ini 4 mahasiswa. Jadi yang diusulkan itu di sini ya teman-teman nanti. Ini yang tahun kemarin. Nanti finalnya akan diumumkan oleh prodi. Nanti prodi akan membaca di sini nih alasan memilih dosen tersebut. Kalau teman-teman emang kuat, misalnya satu dosen saja yang dipilih, karena kan di ITTS ini hanya satu dosen pembimbing skripsinya. Jadi ada berapa tipe sih beda-beda. Ada yang dosen pembimbingnya 2, ada yang dosen pembimbingnya 1. Dan ITTS ini dosen pembimbingnya 1. Nah, semakin teman-teman ngisi alasan milih dosen tersebut ini makin kuat, Kaprodi juga akan sebisa mungkin untuk memberikan dosen tersebut. Ya. Terus di bagian ketujuh ini kalau ada objek penelitian atau studi kasus, teman-teman harus membuat kayak surat penelitian ya yang membolehkan data tersebut diambil untuk skripsi. So, wajib memiliki surat izin penelitian dari instansi objek penelitian dan wajib ada stempel atau materai dari objek penelitian. Jadi bukan surat izin penelitian dari TTS. Ini kalau ada studi kasus. Oke, di bagian 8 ini ada judul skripsi. Jadi, judul skripsi sementara sebelum ada dapat dosen pembimbing. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus abstraknya. Kalau belum ada abstraknya ya penjabaran aja dari skripsi teman-teman akan apa di penelitiannya, keyword, dan KRS. Yang terakhir ada feedback kepuasan klien. Bisa dosen pembimbing 2. Bisa mengusulkan, misalnya di sini Mas Sisam memilih Pak Aulia sama Bu Lutfi. Ya, karena kedua dosen itu setopik dengan yang akan dibahas sama Mas Sisam. Boleh teman nanti yang diputuskan oleh Prodi cuma 1 nanti Mas Sisam. Oke, kalau di kampus saya dulu pas saya skripsi itu ada 2 dosen pembimbingnya. Jadi sini yang dicentang. Mas Isam dekatnya sama dosen siapa, terus nyamannya sama dosen siapa itu diajukan di sini. Dosen pembimbing yang diharapkan.
Untuk skripsi perlu ikut seminar yang ada sertifikatnya tidak ya? Untuk ITTS di tahun sebelumnya, di tahun 2024 kemarin, yang sekarang itu, yang angkatan pertama sekarang belum sisanya. Belum mewajibkan teman-teman mahasiswa untuk ikut seminar dan mendapatkan sertifikat. Itu masih sama, belum ada kewajiban seminar ya, belum ada kewajiban untuk ikut seminar profesional untuk dapat sertifikat atau belum. Nggak tahu ya kalau nanti akademik mewajibkan di tahun 2025 saya kurang tahu. Cuman di tahun sebelumnya belum ada kebijakan seperti itu. Dan, itu untuk pembahasan materi hari ini ada pertanyaan lagi untuk tulisan bab satunya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Lintang. Berarti berarti ini minggu depan presentasi untuk pembuatan bab satu. Ya, saya minta teman-teman untuk mulai membuat bab satu dan bisa dipresentasikan. Nah, cuma kan kita ada banyak ya mahasiswanya, ada sampai 50 ya, belum mahasiswa, dan nggak mungkin semua presentasi. Jadi saya batasi paling banyak di satu sesi itu kayak 15. Kayaknya 10 juga udah habis waktunya. Kayaknya 10 mahasiswa sekaligus juga sebagai nilai tugas. Tugas selesai, skripsi juga berselesai. Mudah-mudahan ya. Tuh, nanti silakan buat draft bab satunya, nanti upload di sini. Terus eh, di sini ada dua pilihan. Kalau teman-teman mau mengisi sendiri konfirmasi presensi bab satu, ataukah saya pilih? Ada pertanyaan dari Mas Alex. Tanya, dari kampus ada bantuan untuk ambil sertifikasi. Sertifikasi profesi mungkin ya Mas Alex ya, dari BSSN. Sebenarnya sudah ada rencana dari kampus. Cuman kalau untuk mewajibkan teman-teman lulus sertifikasi itu masih ada pro sama kontra. Yang pro-nya itu karena bagus untuk kelulusan. Ya, jadi teman-teman lulus dari TTS punya ijazah juga punya sertifikasi. Cuman yang kontranya
nggak semua nggak semua setuju seperti itu. Kita masih nunggu keputusan dari rektor Mas Alex. Jadi sampai sekarang belum ada bantuan untuk sertifikasi Mas Alex. Ya, seperti CCNA, terus sertifikasi eh, senior programming, junior programming, terus juga sebenarnya arsitektur enterprise dan lain sebagainya. Tuh. Balik lagi ke tugas minggu depan untuk presentasi bab satunya. Jadi kan di UAS itu tidak ada tidak ada pilihan ganda, tidak ada esai. Jadi di UAS itu mengumpulkan bab 1, bab 2 dan bab 3. Nah, di minggu sekarang kita bahas bab 1 yang tadi teori dan praktek. Minggu depan kita bahas bab 1, berarti di pertemuan 11. Ya, kita bahas bab 1. Mudah-mudahan semua mahasiswa selesai bab satunya. Pertemuan 11 kita akan bahas situ. Minta ada 10 mahasiswa untuk tampil presentasi. Silakan mengisi konfirmasi presensinya di sini. Ya, di pertemuan ke-12 kita akan bahas bab 2. Nah, kita akan kupas tuntas bab 2 seperti tadi lah. Nah, nanti untuk prakteknya untuk setiap studi kasus pasti berbeda. Oke, bab 2. Di pertemuan 12 akan membahas bab 2 dan di pertemuan ke-13 akan sama itu presentasi bab 2-nya. Bab 1 dan bab 2. Ya, untuk mahasiswa yang belum presentasi di pertemuan sebelumnya. Jadi yang belum kedapatan presentasi di pertemuan 11 bisa presentasi di pertemuan ke-13. Ya, menjelaskan bab 1 dan bab 2. Nah, di pertemuan ke-14 kita akan bahas bab 3. Kita akan bahas bab 3 teori dan prakteknya. 11, 12, 13, 14. Di pertemuan 15 ini ada presentasi lagi. Presentasi teman-teman yang belum presentasi di pertemuan 11 sama 13 itu presentasi di pertemuan ke-15. Di presentasi ini wajib saya melihat kesiapan teman-teman untuk menyelesaikan skripsinya. Ya. Ya, kita akan bahas di pertemuan ke-15. Itu berarti bab 1, bab 2, dan bab 3 itu dijabarkan atau dipresentasikan. Nah, di pertemuan ke-16 berarti kan sisa UAS ya. Nah, UASnya mengumpulkan bab 1, bab 2, dan bab 3. Itu. Nah, untuk teman-teman yang sudah selesai bab 1, sudah selesai presentasi, berarti kan nilai tugas dapat. Terus submit bab 1, bab 2, dan bab 3 itu UAS. Seperti itu lulus dari matkul Metopen, teman-teman. Apakah ingin tanyakan sampai sini? Itu planning saya untuk menggiring teman-teman untuk selesai skripsinya. Oke, silakan kalau yang mau konfirmasi presentasi diisi di sini. Kalau nanti H-2 ternyata kuotanya kurang, saya akan pilih berapa ya, teman-teman.
Terus kalau kuotanya ternyata dari 10 mahasiswa itu ada 20, maka saya akan ambil secara acak 10 ya. Seperti itu. Oke, apakah sudah jelas tugasnya? Ini belum final, benar-benar final ya Pak. Pak mau tanya yang tadi Pak. Hmm, Belum benar-benar final kan ya Pak? Masih bisa berubah lagi ya? betul, betul Mas Haji. Sini hanya draft. Hitung-hitung uji coba lah. Atau latihan. Latihan nulis laporan skripsi. Oke, Pak, terima kasih. Oke, sih Mas Haji. Oke, ada lagi pertanyaannya teman-teman? Ya, berarti minggu depan juga saya akan report nilai UTS teman-teman ya. Artinya cukup ya pertemuan hari ini. Cukup jelas. Kita tinggal praktek. Masih ada setengah jam. Teman-teman bisa manfaatkan waktunya untuk mulai menulis bab 1. Karena kalau di nanti-nanti biasanya mepet ya. Nanti ternyata udah hari Rabu lagi. Gitu ya. Apa-apa nanti cuman asal dicicil. Asal dicicil setiap hari satu subbab, satu subbab. Oke, sepertinya itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita membahas bab 1. Terus tadi juga saya sudah mengirimkan buku pedoman penyusunan skripsi yang edisi tahun 2024. Lalu ada template skripsi tahun 2024. Silakan di download, dipedomani, dan dipraktekkan. Oke, nah itu saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan bab 1-nya cepat selesai dan skripsi teman-teman juga lancar. Saya cukupkan untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Pak. Pak. Misi Mungkin Pak. di- Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah,